Bapak Ustadz Nadir. Kepada Bapak Ustadz Nadir, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imama wa dalila wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'tu an kulli dinin yukhalifu dinal islami wa amantu bi kulli kitabin anzalahu Allahu wa bi kulli rasulin arsalahu Allahu wa bi kulli ma jaa bihin nabiyul mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anillahi wa ala dzalika ahya wa alaihi amutu wa alaihi ub'atu yaumal qiyamati insyaallahu ta'ala minal abidin. Amin ya rabbal alamin. Suahibul baik sebuah ratusan yang kita hormati, mudah-mudahan niat, maksud dan tujuannya diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus majelis taklim, para sesepuh, bini sepuh,
semua jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah, taufik, inayah, rahmat, barokah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihan. Alhamdulillahi ala kulli halin Rabbi inni a'udzu bika min hali ahlina. Belum hafal itu? Kapan hafalnya? Alhamdulillah. Dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab yang gak khatam-khatam dari dulu. Ini kitab dari dulu gak pernah khatam. Apa kata Imam Ghazali? Wala tafrah illa bi ziyadati ilmin wa amalin sholihin fa innahuma rafiqaka yushibanika fil qabri haitsu yataqallafa anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqo. Ulang tahun itu apa? Ngingetin bahwa umur kita sudah bertambah. Tambah berapa? Tambah banyak, mendekati umur. Ibarat kita misalnya kematian kita dipanjang sana, terus kita berjalan bertambah waktu dari rumah jauh, tapi dari kuburan bertambah dekat. Dan maka kita diingatkan wa umrina kisun fikul liyaumin wa dan bisa idun kaifa umurku berkurang di setiap hari, dosa-dosaku selalu tambah. Bagaimana ini? Umurnya semakin dekat kubur, tapi malah dosanya tambah banyak. Tambah umur masih juga merasa kurang hartanya. Masih juga merasa kurang hartanya. Ya Allah. Udahlah, kita boleh semangat mencari harta, cukup sampai umur 40 tahun. Kalau sudah lebih 40 tahun, sudah mulai memperbanyak amal untuk bekal menghadap kepada Allah. Coba kita ngaji ini untuk apa? Coba ngaji untuk apa? Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sakramatani gunang delake iman tauhid bagus sangu
Salamun alaihi ya rafi'al syani wa darati afadayati rabbal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami kang aran soleh bagus atine kerono mapan sari ilmune laku tariqat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasani uga hakikat manjing rasane. Alhamdulillah. Untuk apa ngaji Bu? Kebahagiaan. Untuk apa? Lu wis dinyanyikke kok masing-masing kok ya Allah. Go ngandelake iman tauhid. Apa Bu? Ngandelake iman. Lah ngandelake niku itu bahasa apa Bu? Bahasa apa? Bahasa Jawa. Artinya apa Bu? Menebalkan, memantapkan, mengokohkan iman dan tauhid tawakalnya kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau sudah 40 tahun ke atas itu harusnya imani saya mantap, imani tambah mantap, terus tawakalnya kepada Allah juga harus lebih kuat. Lah kok bisa? Sebab kita sudah pengalaman dari mulai usia balik sampai usia 40 tahun kerja mempeng ya rezekine sakmono, ora mempeng rezekine juga sakmono. Benar Bu? Masa sudah pengalaman masih gak tambah-tambah? Mempeng rezekinya segitu. Lah begitu sudah 40 tahun harusnya kita pikirannya udah terbuka. Iya, kok kita rugi amat. Kerja sudah dipaksa lembur sehari semalam rezekinya tetap segitu. Kerjanya cuma sampai zuhur rezekinya juga cuma segitu. Loh kok bisa? Karena kita hanya bisa menerima pemberian Gusti. Jadi kerja kita bukan mendatangkan rizki, bukan. Kerja kita bukan mendatangkan rizki. Rizki sudah dijatah oleh Allah Subhanahu. Jelas Bu? Jelas Bu? Untuk apa? Ayo imannya dimantepke. Yang ngasih rizki Allah. Buktinya apa? Kadang-kadang kita lagi gak kerja, ada yang nganterin rizki. Barang kita kerja, kita maksimal kerja sampai sore gak dapat rizki. Loh kok bisa seperti itu? Ya bisa, sebab semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jelas Bu? Jelas Bu? Lah makanya kalau sudah mantep artinya ya sudah. Apa yang harus kita lakukan sehari semalam Bu? Kelawan Allah Kang Maha Suci
kudu rangkulan Rino lan wengi ditirakati diriadoi zikir lan suluk dengan tilali zikir lan suluk dengan tilali. Apa yang harus kita lakukan? Selalu rangkulan dengan Allah. Artinya rangkulan apa? Iling ingat kepada Allah. Lagi nyapu ingat Allah. Ya Allah terima kasih. Kok tangan saya enak pakai nyapu bergerak. Alhamdulillah. Kita ngerasakan, ya Allah kok boyotnya pegel baru nyapu sebentar. Alhamdulillah masih bisa ngerasakan boyot pegel. Ya, kita bersyukur. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah ya Allah benar ya Allah. Ini orang udah tua, udah tambah umur, kerja sedikit juga susah, tapi kok masih kepingin aja sesuatu. Kok masih juga kepingin. Itu namanya apa? Nafsu. Nafsu itu gak ada habisnya. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau belum dikubur nafsu tetap masih ada. Lah terus bagaimana cara mengendalikan nafsu? Ya kita harus paksa nafsu. Kamu ngapain kepingin macam-macam? Udahlah. Makanan apa-apa sudah pernah nyicipin. Yang belum nyicipin makanan surga. Yang belum nyicipin makanan surga. Tahu-tahu ditelepon cucunya sakit. Alhamdulillah. Ya kok alhamdulillah ada kabar bisa dengar, kita minimal bisa berdoa. Akhirnya apa? Tenang. Uripe ayem rumangsa aman dunungi rasa tandha iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinaktir saking pangeran kabeh tinaktir Saking pangeran ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya selalu ingat Allah. Sakit ingat Allah, ya Allah nikmat banget Engkau yang memberikan sakit. Ketika sakit kita sabar. Kenapa? Yakin sesudah sakit bakal sembuh. Jadi gak usah waktu sakit kita bingung, gak usah tuh. Kalau sudah sakit pasti bakal sembuh. Tapi kalau kita sehat harus hati-hati. Kalau sudah sehat bakal sakit. Nah, harus hati-hati.
Nah, maka supaya hidup kita stabil, bisa stabil. Stabil itu gimana, Bu? Stabil itu seimbang antara syukur dan sabar. Kapan mendapatkan nikmat, kok badannya sehat, kok badannya enak, nyaman, pakai kerja nggak terasa pegel, nggak terasa capek, itu namanya nikmat. Apa yang harus dilakukan? Syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih, terima kasih. Sambil kita ingat, kalau sudah begini nanti bakal sakit. Kalau kita tahu nanti akan sakit, ya ayo dijaga. Waktunya istirahat, gunakan istirahat. Waktunya makan, gunakan makan. Waktunya sholat, gunakan sholat. Waktunya dijaga. Untuk apa? Supaya ketika datang sakit gak sampai parah. Jelas, Bu? Syukur. Jadi syukur itu bagaimana? Senang menerima pemberian Allah, menggunakan pemberian Allah untuk ibadah kepada Allah, dan menjaga apa yang dikaruniakan oleh Allah dengan baik. Waktunya ngantuk, tidur. Waktunya ngantuk, tidur. Tapi kita sering tidurnya nggak tahu waktu. Lah kok bisa berjanjenan ngantuk? Nah, waktunya berjanjenan ngantuk, waktunya yasinan tidur. Nah itu namanya matanya nggak tahu waktu. Masya Allah. Lah maka dikatakan Imam Ghazali apa? Wala tafroh, janganlah kamu bergembira, janganlah kamu seneng. Tambah duit jangan seneng. Tambah duit jangan seneng. Tambah duit, tambah harta jangan seneng. Yang harus kita seneng apa? Pertama, illa biziyadati ilmin. Kalau kita bisa ngaji. Jadi bisa ngaji itu harus disyukuri. Kenapa? Tidak ada dunia yang bisa mengalahkan keistimewaan ngaji. Jelas, Bu? Jelas, Bu? Coba keistimewaan ngaji apa, Bu? Ya Allah, Bu. Apa, Bu? Duduk 1 jam di tempat ngaji, gak usah pegang pulpen, gak usah nulis huruf. Itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budaya. Ya Allah, cuman duduk. Duh, padahal duduk juga dikasih minum, dikasih snack. Ya Allah, sering snacknya udah habis, belum dapat ilmu. Kenapa? Karena sibuk ngabisin. Nah ini Bu, makanya kita pelan-pelan, gak ada yang mengalahkan ngaji. Kita sholat juga tidak mengalahkan ngaji. Ya Allah. Maka kata Imam Ghazali apa? Wala tafroh illa biziyadati ilmin. Jangan seneng kecuali dengan tambahnya ilmu. Kok kita bisa berangkat ngaji itu kudu bersyukur. Maka wajar kalau ngaji itu kita sedekah. Di situ ada apa? Keliling sedekah. Kenapa sedekah? Sebagai rasa syukur kita bisa hadir ngaji. Nah jadi kita jangan wah ngaji males lah, kenapa setiap ngaji ada tarikan sedekah. Harusnya syukur, alhamdulillah ya Allah. Di rumah juga ada tarikan. Kadang-kadang tukang kreditnya keliling narikin. Nah, loh itu di rumah. Nah kalau di ngaji ada tarikan, alhamdulillah itu sebagai rasa syukur kita bisa berangkat ngaji. Ya Allah, Bu. Makanya kalau ngaji berusahakan duduknya di depan supaya berkahnya lebih banyak.
Kenapa? Karena kata Rasulullah, wa nadharuka ila wajhil alimi, kamu memandang wajah guru, ya Allah guru, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min alfi farosin, daripada 1000 kuda, tasodak tabiha, yang engkau sodakohkan, fisabilillahi, di jalan Allah. Kita mandangin wajah guru, ya Allah, pahalanya lebih baik daripada sedekah 1000 kuda. Lah kok kita nggak mau dekat guru? Padahal nanti di dalam surga, tempat yang paling istimewa itu yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi. Lah terus yang dekat Kanjeng Nabi siapa? Para sahabatnya. Kita bisa masuk enggak? Ya nanti dulu. Kita ada channelnya enggak di dalam? Kalau kita ada channelnya, insya Allah ternyata Sayyidina Abu Bakar senang sama kita. Terus kita dipanggil, kita bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas bu? Jelas bu? Jadi nggak usah takut dekat dengan kiai itu, nggak usah takut. Nah, kenapa? Karena dengan kita dekat dengan kiai berarti kita dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang kedua, maka nggak ada yang mengalahkan Nabi. Sehingga Imam Ghazali wajar kalau pesen wala tafroh illa biziyadati ilmi, jangan senang kecuali dengan bertambahnya ilmu. Maka kita harus bersyukur, ngaji itu harus bersyukur. Yang ketiga, kata sabda Rasulullah pada Sayyidina Mu'adz, wa salamuka ila alimin, maka bu, kalau ada kiai salam begitu kita ngaji, dengarkan benar-benar. Kapan kiai itu salam, kita jawab salamnya. Kenapa? Karena kita mengucapkan salam kepada guru, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min ibadati, daripada kamu ibadah, alfi sanatin, 1000 tahun. Ya Allah, padahal Lailatul Qadar saja cuma lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kita salam kepada guru itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jelas bu? Loh, apa? Jelas? Jelas bu? Apanya yang jelas? Untuk apa kita ngaji? Imannya supaya bertambah mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan wa yaqinan. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka imanan kholisan daiman yubasiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa rabbini bima qasamtahu li. Allahumma ja'al sarirati
min alaniyati min alaniyati niyati niyati min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Sambil diingat-ingat diartikan tuh. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu imanan, diberikan keimanan kholison, yang murni, yang bersih, imanan kholison daiman, yang langgeng, yang kekal, yubasiru qalbi, yang selalu membuat hatiku bergembira. Jadi yang bisa membuat kita hidup selalu gembira hanya keimanan. Kalau kita punya iman yang kuat tuh, ya Allah, dalam nggak punya apa-apa tuh, itu pasti hidupnya ayu. Kita pergi lupa nggak ngunci rumah, takut nggak tuh? Nggak takut. Tapi kalau kita punya duit, punya harta banyak, lupa nggak dikancing rumahnya, takut nggak tuh? Nah, ketika kita banyak uang, banyak harta, justru kita takut. Takut kalau dicuri orang tuh, takut kalau dirampok orang, takut kalau diambil orang, takut kalau ditipu orang, takut kalau dibegal orang. Lah itu artinya takut dibuat sendiri. Coba lebih bagus mana Bu? Nggak punya rasa takut atau punya rasa takut? Punya rasa takut. Ayo, lebih bagus kita nggak punya rasa takut, merasa aman, uripe ayem, rumongso aman. Kita aman, pergi kemana aja nggak khawatir. Tidur nyenyak. Ada kucing kelotek los, orang nggak ada apa-apa. Nah, coba kalau ibu masih punya ikan, kelotek, waduh, iwake di tangan. Nah, lebih nyaman mana? Lebih enak sebetulnya ketika kita nggak punya apa-apa, cuman punya iman itu lebih nyaman, lebih aman, lebih ayem. Nah, kita diajarkan oleh Allah, kita jangan sampai merasa punya. Jangan pernah merasa punya. Maka selalu kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini punya Allah, harta yang ada pada diri kita punya Allah, suami punya Allah, anak punya Allah, saudara punya Allah, rumah punya Allah. Yang punya kita mana? Kapan Allah menghendaki ngambil, boleh nggak Bu? Suami kita diambil sama Allah, boleh nggak Bu? Walaupun nggak boleh, tetap aja diambil. Wong itu punya Allah, betul Bu? Betul Bu? Kita punya anak, Bu, sayang banget sama anak. Jangan diaku pun anak kita, itu titipan Allah, diambil sama Allah, boleh nggak Bu? Gak boleh juga, tetap diambil oleh Allah. Kenapa kita harus sedih? Oh ya Allah, memang punya. Kita sehat Bu, itu sehat punya siapa? Jangan diaku punya kita, kita dititipin sehat oleh Allah. Maka ketika kita sehat, gunakan ibadah kepada Allah, gunakan berbakti kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau titipi aku sehat. Sekarang saksikan ya Allah, sehat yang Engkau titipkan kepadaku, saya gunakan ngaji, saya gunakan silaturahmi, saya gunakan ibadah, saya gunakan semaan Quran, saya gunakan berjanjinan, saya gunakan kebaikan ya Allah.
sebagai rasa senang engkau memberikan saya sehat. Sehatnya diambil oleh Allah. Boleh enggak, Bu? Boleh enggak, Bu? Dengan punya Allah ya terserah Allah. Tapi kenapa kita sering sedih saat sakit, Bu? Ayo, kenapa kita sedih? Padahal sama, sakit juga pemberian Allah. Maka Nabi Ayub gak berani minta sembuh. Begitu diberikan sakit oleh Allah, Nabi Ayub mau minta sembuh itu malu. Masa dikasih Allah pilih-pilih? Dikasih kalau bagus diterima, kalau jelek marah-marah. Minta jambu ke tetangga, minta jambu, diambilnya udah kerowokan codot. Kebenaran bagiannya kerowokan codot. Lah kok marah? Oh, jambu seperti ini kok dikasihkan? Loh, adanya itu. Alhamdulillah. Terus bagaimana? Kelanjutannya yang beda. Alhamdulillahi ala kulli halin Rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Padahal Engkau memberikan saya sakit ini cuma peringatan, supaya kita tahu neraka itu lebih sakit daripada sakit kita di dunia. Kenapa kamu sakit di dunia sudah ngeluh, terus kamu tinggalkan ibadah? Apa kamu gak ingat kalau neraka itu lebih menyakitkan? Kalau ingat, ya sudah, kita sabar, istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, terima kasih gara-gara Engkau beri saya sakit ya Allah. Padahal tadi saya udah rencana mau ke tempat si A, nyeritain keburukan si B. Udah siap ke sana mau cerita, mau informasi, dikasih sakit. Alhamdulillah. Loh, kenapa? Ternyata sakit itu mencegah kita melakukan perbuatan dosa. Alhamdulillah. Kalau kita sehat, Bu, ya Allah, banyak dosa yang kita perbuat, banyak maksiat yang kita lakukan, ya Allah. Lah, maka kita harus bersyukur. Nah, itu pertama, apa yang harus kita lakukan? Gembira. Kapan kita harus bergembira? Ketika kita bisa ngaji. Yang kedua, kapan kita harus senang? Kapan, Bu? Ketika kita bisa melakukan amal soleh. Wa amalin sholihin. Kalau kita bisa sedekah itu jangan menyesal, Bu. Alhamdulillah ya Allah, untung Kau berikan saya duit walaupun cuma 5.000, saya bisa sedekah. Coba kalau kita nggak punya duit, nggak bisa sedekah, kita bisa tersenyum, Bu, senyum. Kalau bisa dengan saudara, nggak bisa ngasih apa-apa, usahakan kita bisa senyum. Kenapa? Karena senyum itu sedekah. Loh, kenapa kok ini penting? Nanti, Bu, ya Allah, Allah ngingetin kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Yehe orang-orang yang beriman. Makanya kita diajak ngaji itu untuk memperkuat iman. Orang-orang yang beriman, ingat, jangan sampai harta bendamu, jangan sampai pekerjaanmu, jangan sampai anak dan keluargamu membuat kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau kita kerja, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan pekerjaan ini pekerjaan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan harta juga seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan harta ini harta yang penuh barokah, yang membuat kami sekeluarga selamat dan mulia dunia dan akhirat. Begitu kita anak cucu, jangan sampai membuat kita lupa Allah. Kita ingat, alhamdulillah, ya Allah, jadikanlah anak dan cucu saya ini qurrata a'yunin, yang membuat saya bangga dan senang di dunia dan akhirat. Maka kalau anak kok tadinya belum bisa baca bismillah, kok bisa bismillah, sedekah Bu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih anak saya udah bisa baca bismillah. Begitu mau makan kok anak bisa baca doanya, itu kita seneng Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Begitu seperti itu anak cucu kita harus senang. Ya Allah, terima kasih. Saksikan Allah, anakku sudah bisa memanggilmu. Anakku sudah hidup kepadamu. Ini kita harus saksikan. Jadi pertama, kita harus senang kapan kita bisa ngaji. Yang kedua, kita harus senang kapan kita bisa melakukan amal soleh. Jelas Bu? Nah, kalau kita bisa istiqomah seperti itu, insya Allah. Lah terus apa yang selanjutnya? Hasilnya ngaji ya harus dipraktekkan. Kelawan konco dulur lan tangga kudu sing rukun aja sunah iku sunai Rasul Summa ya Allah ij'al hadhihi jamiyatan mubarakatan muayyadatan hadiyatan mahdiyatan mansuratan ma'muratan nafi'atan lil umami ajma'in bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal muslimina